negeri di bawah kekuasaan Imperium Yunani. Kita akan pakai bahan dari leaf spring steel atau baja Pirdaun begitu untuk pembuatannya. Dan penempaannya sendiri tanpa power hammer. Tanpa power hammer, jadi manual. Dengan posisi 3 orang, 1 orang empu dan 2 orang panjak. Empunya pakai palu kecil untuk penunjuk posisi saja, untuk penunjuk posisi yang dipukul. Sedangkan panjak ini pakai palu besar antara 4,5 sampai 6 kg gitu. Jadi kami sengaja tidak pakai power hammer. Nah, ini untuk apa ya? Untuk merasakan sensasi pandai besi kuno dalam membuat pedang. Karena kita juga sedang membuat replika pedang kuno juga, pedang di era sebelum Masehi. Pedang Yunani sendiri seperti ini rata-rata memang ukurannya terbilang pendek dibanding postur tubuh si pemakai. Jadi pedang Yunani rata-rata pendek dan dipadukan dengan keahlian memainkan perisai. Jadi biasanya pedang ini dimasukkan ke dalam perisai, sarungnya itu nempel di perisai. Kebetulan untuk desain pedang ini sendiri sebenarnya fiktif ya, fantasional. Jadi ini hanya merujuk pada film 300 Spartan. Kalau ukurannya sendiri memang umumnya Yunani memang ukurannya segitu, hanya saja untuk desain khususnya ini ikonik. Sistemnya ikonik, jadi ini desain modern, desain fantasi yang dimasukkan ke dalam unsur film seperti itu. Nah, lihat pembentukannya sendiri kami pakai cara manual. Pembengkokan, pembentukan, membuat cekungan pakai cara manual. Jadi kami tidak serta-merta menggunakan hand grinder gitu ya, gerinda tangan maupun pakai bell sander. Jadi kita bentuknya bukan pakai mesin, murni pakai manual. Di teknik penempaan tradisional ini membutuhkan kejelian, kekompakan. Jadi fokusnya luar biasa. Karena salah-salah selain jadinya berbahaya juga nanti jejak pukulannya itu bakalan kurang bagus. Jadi ini yang dibutuhkan pukulan yang rata dan menuju pada shaping yang bagus. Bentukannya itu tepat gitu. Karena sang empu tugasnya itu menyetir agar timnya ini mampu mengarah ke bentuk yang diinginkan. Bila yang sedang dikerjakan. Ini contoh saya sendiri, posisi setelah penempaan awal, ini ada penempaan akhir, langsung pembentukannya pun saya pakai cara manual menggunakan palu. Ini membutuhkan keterampilan khusus, keterampilan tingkat tinggi bagi seorang pandai besi. Kenapa? Modal kita ya tang, api, sama palu itu. Kita benar-benar akan membentuknya menggunakan itu. Sehingga di proses ini saja, proses awal penempaan ini saja, lihat, bentuknya sudah menyerupai pedang yang diinginkan. Bentuknya sudah mendekati bentuk akhirnya gitu loh. Jadi itu yang saya bilang tadi sebagai teknik tinggi. Karena hanya bermodalkan palu itu saja, nggak pakai gerinda atau alat apapun, itu bentuknya sudah mendekati bentuk akhir. Ini setelah kami perhalus, setelah ini kita mau ke proses penyepuhan. Proses penyepuhan itu hardening untuk mengeraskan bahan baja. Setelah pori-porinya longgar, kita padatkan pori-pori menggunakan teknik penyepuhan. Jadi dibakar dengan suhu tertentu, kemudian nanti akan dicelupkan di cairan oli bekas dan juga air tawar begitu. Jadi perpaduan itu oli bekas sama air tawar. Walaupun cara ini beberapa orang agak kontra gitu ya, tidak sepakat, tidak setuju, kurang menyukai cara ini karena dianggap banyak efek samping yang beresiko seperti itu, resiko pecah dan lain sebagainya. Hanya saja hasilnya memuaskan sekali. Andai kata kita melakukannya pas dengan tepat gitu loh, porsinya pas, maka ketajaman dari bilah itu pun
akan tercapai ketajaman maksimalnya begitu, dan juga kekerasannya pun juga bagus. Nanti perkara dia ini tough atau tidak, dia kuat atau tidak, ya di temperingnya sih. Nah, di sini kami tambahkan aksesoris untuk guardnya, hand guardnya ini, karena modelnya ini seperti tanduk ya, depan belakang yang terpisah, maka kami las untuk menjadikannya lebih kuat. Sehingga bagian tengah untuk pegangannya itu ada 2 lubang tindikan yang nantinya akan kami tempel kayu untuk pegangannya. Kenapa kayu? Karena kayu ini mampu meredam getaran ya, getaran dari benturan. Andai kata pedang ini digunakan untuk membacok gitu. Nah, ini adalah video part pertama, sehingga nanti tonton part berikutnya. This is Sparta!